Perkenalkan, saya Lina, mahasiswa dari Universitas Wetajim Semarang, jurusan manajemen. Di sini kami akan mewawancarai Bapak untuk tugas kreativitas dan berpikir kritis. Oke. Sebelumnya, boleh perkenalkan namanya? Baik, nama saya Edi Gunawan, bisa dipanggil Edi. Bisnis saya tentang itu usaha makanan, khususnya sarapan yang bernama Besti Meal. Baik, selanjutnya kami mulai sesi wawancaranya. Yang pertama, kapan usaha ini dimulai dan apa yang menginspirasi Anda untuk terjun ke dunia bisnis ini? Jadi usaha saya dimulai itu 2 tahun yang lalu ya, dan motivasi saya berbisnis tentu ya cari cuan ya. Di sisi lain juga karena saya melihat bahwa kebutuhan akan sarapan itu sangat tinggi, khususnya di daerah perkotaan di pagi hari. Nah, tentu dari situ saya berpikir bagaimana cara supaya kami bisa menyediakan sarapan yang cepat, enak, dan bergizi. Baik, selanjutnya dalam perjalanan bisnis Anda, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi di awal dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tantangan di awal dalam usaha bisnis tentu ya ini naik turun harga ya, fluktuatif harga bahan baku, tentu itu pasti akan mempengaruhi kos yang kita keluarkan. Namun berjalannya waktu kita akhirnya menemukan supplier sehingga kita dapat harga yang lebih murah dan kita bisa menstabilkan itu harga, jadi nggak perlu menaikkan harga jual tapi kita bisa dapat keuntungan yang sama. Berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini, Pak? Dulu waktu awal ya kisaran 1 jutaan ya, dan itu digunakan untuk membeli peralatan seperti meja, kardus, dan bahan baku makanan. Apakah sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha-usaha yang sudah ditekuni ini? Ya, pernah kepikiran, tapi tetap pengennya selinier ya, atau sebagai pensupport usaha utama saya. Misal di usaha Besti Meal ini kami ada produk namanya Korean Mushroom Spicy, dimana kita pakai bahannya jamur. Nah, dan jamur ini ternyata agak susah nih di pasaran. Kadang kita dapat harganya agak mahal atau kadang nggak dapat sama sekali, dipengaruhi oleh cuaca, sehingga ini kepikiran ke depan mau usaha budidaya jamur untuk membantu suplai bahan baku di menu kita itu. Dalam bisnis, seringkali kita menghadapi masalah yang tidak terduga. Apa pendekatan kreatif yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? Ya, kita harus paham permasalahannya terlebih dahulu, kemudian kita lihat bagaimana cari solusi, yaitu dengan mencoba mengenal, mengevaluasi, dan ketika kita sudah dapat, kita langsung aplikasikan untuk memperbaiki, mengembangkan, terutama ini sih inovasi ya. Jadi produk, apalagi kayak dengan orang bosan. Nah, supaya nggak bosan, tentu kita harus berpikir supaya ada menu-menu tiap bulan itu harus bertambah atau berganti, substitusi kayak gitu ya. Jadi supaya masyarakat tuh atau pembeli nggak bosan gitu. Nah, itu salah satu tantangan juga. Bagaimana Anda menilai risiko saat menghadapi masalah? Apakah ada metode tertentu yang Anda gunakan untuk mengambil keputusan? Resiko ya? Ya. Resiko apa? Resiko saat menghadapi masalah dan Yeah. metode yang digunakan untuk mengambil keputusannya, caranya bagaimana? Resiko menghadapi masalah itu sebenarnya juga nggak begitu banyak sih. Jadi kita jalanin aja. Nanti kita ya evaluasi. Jadi caranya kita mengevaluasi. Kalau ternyata itu
kurang baik untuk usaha kita, ya kita hentikan. Kalau ternyata masih bagus hanya karena resiko kecil-kecil, ya kita nggak terlalu pikirin gitu. Jadi fokus pada pengembangan usahanya saja gitu. Karena setiap usaha resiko itu pasti ada, jadi jangan dihindari, tapi harus dihadapi dan cari apa yang membuat resiko itu kok ada itu. Intinya meminimalisir lah kemungkinan resiko-resiko itu. Apakah ada pengalaman spesifik yang mengubah cara Anda melihat pemecahan masalah dalam bisnis? Ada. Jadi misal seperti munculnya saing dalam usaha itu kan, saing itu pasti wajar. Nah, ketika kita sudah dihadapkan adanya munculnya bersaing, kita harus berpikir bahwa kita harus fokus pada produk kita, jangan fokus pada pesaing ya. Pesaing sebagai motivasi aja, dan di situ nanti kita akan tetap menjaga kualitas, karena ketika di lapangan, di masyarakat itu produk itu sudah yang menilai itu masyarakat, dia mau suka atau tidak terserah masyarakat. Kalau kita fokus dengan menjaga kualitas, pasti nanti pelanggan atau pembeli yang awalnya mungkin berpindah ke tempat lain pasti nanti akan balik lagi. Karena apa? Mereka percaya sama sudah langganan di kita gitu. Salah satu aspek penting dalam bisnis adalah tim. Bagaimana Anda membangun tim yang efektif dalam menghadapi masalah? Ya, yang pertama dia harus tahu SOP-nya. Jadi harus tahu atau paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga nanti dalam mengerjakan ke depan sudah enak. Nah, paling kita cuma kasih instruksi 1-2. Makanya di awal harus ada briefing, harus ada penjelasan bagaimana tata cara kerjanya masing-masing. Jadi nggak ada tumpang tindih kayak gitu. Dan kalau di tim gitu harus saling percaya. Kalau kebangun kepercayaan itu terbangun dalam sebuah tim, pasti nanti kan usaha kita akan bisa berkembang jadi lebih baik. Apa saran terbaik yang bisa Anda berikan kepada mahasiswa yang ingin memulai usaha, terutama terkait dengan kemampuan memecahkan masalah? Tentu yang pertama, kadang permasalahan itu muncul ada pada pemikiran kita ya, ada pada bagaimana cara kita menanggapi atau menilai suatu pemahaman. Misal ya, kalian punya ide bisnis, tapi ide itu kalau nggak dieksekusi akan selamanya jadi ide. Nah, harusnya kalian mulai dari action dulu aja. Kalau kalian berani beraksi gitu, nanti permasalahan itu nanti akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi berdasarkan apa? Ya kalian praktek langsung. Jadi pemikiran-pemikiran yang mungkin nanti aku gagal ini. Nah, tapi terselesaikan pas di lapangan. Oh, ternyata hambatan-hambatan yang awalnya saya kira seperti ini, ternyata pas di lapangan juga nggak sesusah ini kayak gitu. Jadi harus berani bermimpi, harus punya plan, lakukan riset ya untuk dapat plan itu, kemudian langsung eksekusi. Habis itu juga terus berinovasi, fokus pada pengembangan produk kita, serta kalau di bidang saya kan bidang makanan ya, tentu rasa itu nomor 1. Kedua, pelayanan itu harus dijaga ya. Itu sih. Habis itu baru kita fokus ke marketing, promosi, bagaimana bisa menarik pembeli. Nah, kita bisa menggunakan sosial media gampang ya, apalagi seperti TikTok. Nah, kalian nanti bisa kenalkan produk kalian, brand kalian melalui sosial media yang sudah tersedia. Jika Anda bisa mengubah satu hal dari perjalanan bisnis Anda, apa yang akan Anda ubah bisnisnya? Jika saya ingin mengubah bisnis saya, Iya. Apa yang ingin saya ubah dalam perjalanan bisnis saya? Gak ada sih.
Karena menurut saya untuk saat ini saya sudah on the track, bahkan malah melebihi ekspektasi saya. Mungkin kalau ke depan tidak tahu ya, tapi untuk saat ini semua masih pada jalur tujuan usaha saya, dan bahkan melebihi ekspektasi yang saya pikir gitu. Baik, mungkin cukup wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan wawancara kepada Bapak. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk wawancara hari ini.